Selamat jumpa kembali dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan melanjutkan materi dari pembelajaran yang pertama, yaitu dengan tema Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui dua cara, yaitu melalui perumpamaan dan melalui mukjizat. Latar belakang mengapa Yesus memakai perumpamaan dan mukjizat. Yang pertama, pemahaman orang Yahudi sederhana. Yang kedua, mereka kurang berpendidikan. Yang ketiga, percaya kalau ada bukti. Tujuan dari perumpamaan dan mukjizat yang digunakan Yesus adalah supaya para pendengarnya mudah memahami dan mengertinya. Kemudian yang berikut kita lihat sifat dari perumpamaan itu adalah perumpamaan atau kiasan sering dipergunakan hanya sebagai salah satu sarana penyampaian ajaran, nasihat, peneguhan, atau bisa juga berupa sindiran. Biasanya tidak langsung menunjuk kepada orang tertentu. Kemudian mudah ditangkap, terutama orang-orang yang sederhana. Nah, sekarang kita lihat Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Teks-teks kitab suci yang memperlihatkan bahwa Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan bisa kita lihat dari teks Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, misalnya Matius 13 ayat 1 sampai 53, Markus 4 ayat 1 sampai 14, Lukas 8 1 sampai 15. Ini perumpamaan tentang penabur. Nah, kemudian bisa juga dilihat dalam Matius 18 ayat 12 sampai 14, Lukas 15 ayat 3 sampai 7. Ini bicara tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Kemudian Matius 18 ayat 21 sampai 13 itu perumpamaan tentang pengampunan. Lalu bisa juga dilihat dalam Markus 4 ayat 21 sampai 25, atau bisa juga dilihat dalam Lukas 8 ayat 16 sampai 18. Di situ bicara tentang perumpamaan pelita dan tentang ukuran. Juga bisa dilihat dalam Lukas 21 ayat 25 sampai 33, atau Matius 24 ayat 25 sampai 35. Ini bicara tentang perumpamaan pohon ara. Nah, itu teks-teks kitab suci yang bisa kita lihat berbicara mengenai perumpamaan. Nah, kemudian kita melihat apa yang bisa kita lihat dari perumpamaan ini. Yang pertama, Yesus menjelaskan kerajaan Allah biasanya diambil dari kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya kalau para pendengarnya, para petani, maka dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan perumpamaan tentang biji sesawi atau lalang di antara gandum. Nah, kalau berhadapan dengan para nelayan, Yesus menggunakan perumpamaan tentang pukat atau jala. Apa yang diharapkan Yesus dari penyampaian tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan? Nah, harapan Yesus adalah supaya para pendengar dapat mengerti. Nah, sesudah mengerti, mengambil pesan,
yang kira-kira berguna untuk dirinya, serta menafsirkan, menanggapi, dan mengambil sikap untuk dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. Bagian yang kedua, kita akan melihat Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mukjizat. Teks kitab suci yang berbicara mengenai ini bisa dilihat dari Matius 8 ayat 1 sampai 4, Markus 1 ayat 40 sampai 45, Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Dalam Matius 8 ayat 28 sampai 34 atau Markus 5 1 sampai 20, Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Di sini bicara tentang dua orang yang kerasukan disembuhkan. Kemudian dalam Markus 3 ayat 1 sampai 6, Matius 12 ayat 9 sampai 14, Lukas 6 ayat 6 sampai 11. Di sini Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ini mengenai perempuan yang berzina. Kemudian bisa juga di dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Di sini bicara tentang Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Nah, lalu dari teks-teks ini poin-poin yang mau disampaikan kepada kita, yang pertama adalah Yesus bukan hanya berbicara tentang kerajaan Allah, tetapi Yesus memberi kesaksian melalui tindakan-tindakannya. Poin yang kedua, kerajaan Allah yang diwartakan Yesus tidak hanya tertuju kepada sekelompok atau golongan tertentu saja, melainkan untuk semua orang. Di sini Yesus mau memperlihatkan bahwa Dia merangkul semua orang, baik yang jahat maupun orang yang baik, orang yang kaya ataupun orang yang miskin, dengan tujuan agar semua bisa merasakan keselamatan. Yesus akrab dengan semua orang, bahkan bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa sekalipun. Mukjizat dipakai Yesus sebagai tanda kehadiran Allah. Dengan mengerjakan mukjizat, Yesus memperlihatkan kehadiran kerajaan Allah, memperlihatkan bahwa dalam diri Yesus genaplah nubuat para nabi tentang Mesias yang kedatangannya telah dijanjikan kepada para leluhur Israel. Melalui mukjizat-mukjizat, Yesus mau memaklumkan bahwa Ia tidak hanya mewartakan kabar gembira, tetapi Ia sendirilah kabar gembira itu. Nah, sekarang kita melihat poin-poin penting pewartaan Yesus melalui perumpamaan. Yang pertama, poin pentingnya adalah kerajaan Allah itu adalah sebuah proses. Poin yang kedua, kerajaan Allah terbuka bagi semua orang tanpa batas. Yang ketiga, kerajaan Allah berharga melebihi apapun yang kita miliki. Yang keempat, kerajaan Allah sebuah kediaman yang dipersiapkan Allah bagi manusia. Poin yang kelima, Allah itu pengampun.
Kemudian kita mau melihat poin penting dari pewartaan Yesus melalui mukjizat dan tindakan. Poin yang pertama, Yesus itu Mesias, Putra Allah. Poin yang kedua, Yesus berkuasa atas alam. Yang ketiga, Yesus berkuasa atas kehidupan dan mati manusia. Yang keempat, berkuasa atas kuasa jahat atau roh jahat. Yang kelima, Yesus sangat peduli kepada manusia, kepada kita semua. Pada bagian terakhir ini diberikan tugas dan refleksi untuk semakin mendalami materi kita ini. Refleksi yang pertama, sebagai seorang pengikut Kristus, apa yang Anda lakukan untuk mewartakan bahwa Allah tinggal dan merajai hatimu? Nah, di sini perhatikan bagian A, sebagai seorang pelajar di lingkungan sekolah, apa yang kau buat untuk mewartakan bahwa Allah tinggal dan meraja di dalam hatimu? Sebagai seorang anak yang tinggal di lingkungan keluarga, apa yang kau buat untuk mewartakan bahwa Allah itu tinggal dan meraja di dalam hatimu? Yang ketiga, sebagai seorang warga gereja, keterlibatan untuk kegiatan gereja, apa yang kau lakukan yang menunjukkan bahwa Allah tinggal dan meraja di dalam hatimu? Yang keempat, sebagai seorang warga negara Indonesia terhadap bangsa dan negara, sebagai bukti bahwa Allah tinggal dan meraja di dalam hatimu, apa yang kau lakukan? Kemudian di bagian yang kedua, carilah teks kitab suci tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan atau mukjizat selain teks yang sudah dijelaskan pada pertemuan kita yang tadi. Demikian pertemuan kita pada pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih.